Baiklah, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan coba review sama-sama secara teknis bagaimana cara mengolah data, baik itu variabel yang berkaitan langsung dengan judul maupun variabel pengiringnya. Oke. Nah, oke, misalnya eh, hasil belajar. Ya, oke, hasil belajar. Ya, apa saja yang harus eh, diolah data dari hasil belajar ini, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana langkah-langkahnya? Untuk mengolah data hasil belajar, Bapak Ibu lakukan analisis ulangan harian. Saya yakin Bapak Ibu sudah biasa ya. Nah, dari analisis ulangan harian, nanti Bapak Ibu akan tahu berapa jumlah anak yang tuntas dan berapa anak yang tidak tuntas. Dari sinilah Bapak Ibu bisa menentukan ketuntasan klasikalnya ya. Tuntasan klasikal itu bagaimana cara mencarinya? Ya tinggal Bapak Ibu tulis saja di apa itu yang tuntas berapa dibagi dengan jumlah siswa. Nah, nanti akan terlihat seberapa persen ketuntasan klasikalnya. Gitu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti bagaimana cara menampilkan di bab 4-nya. Nah, misalnya contohnya seperti ini nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan untuk dua variabel sekaligus ya Bapak Ibu ya. Ini ulangan harian dan keaktifan. Nah, ini contoh, ini dua data ditampilkan sekaligus dalam satu tabel. Jadi yang kiri ini adalah hasil tesnya, yang kanan ini adalah hasil observasi dari keaktifan siswa. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sehingga nanti rata-rata berapa bisa terlihat sini, kemudian persen ketuntasan klasikalnya berapa dan predikatnya. Nah, itu untuk siklus 1 ya. Nanti cara yang sama nanti Bapak Ibu lakukan untuk data pada siklus 2. Nah, nanti Bapak Ibu kalau siklus 1, siklus 2 sudah Bapak Ibu olah seperti ini, ya nanti Bapak Ibu bisa jadikan satu ya dalam satu tabel, yaitu sebelum penelitian gimana, capaian siklus 1 bagaimana, dan capaian siklus 2 gimana. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tampilkan seperti ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bikin tabel ya, bikin grafik. Nah, ini grafik sebelum penelitian siklus 1 maupun siklus 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi apa saja yang dibuatkan dalam grafik, pertama ini adalah keaktifan belajar. Kebetulan misalnya ya, ada bisa jadi motivasi, bisa jadi minat, ya. Nah, itu bisa juga. Kemudian hasil belajarnya, termasuk kinerja gurunya boleh ditambahkan di sini. Kinerja guru ini dari mana? Dari lembar observasi guru, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini diolah. Saya yakin Bapak Ibu bisa ya. Jadi ini pakai Excel dulu, Bapak Ibu masukkan ya. Nanti setelah keluar tabel, nah nanti Bapak Ibu copy, pastekan ke dalam lembar Word atau di bab 4 nantinya. Itulah kira-kira Bapak Ibu ya, cara mengolah data dari hasil
hasil belajar. Oke, lanjut ke pengolahan data motivasi. Ini Bapak Ibu ya, anggaplah pertama motivasi. Nah, jadi Bapak Ibu kan lembar observasi, lembar angket atau kuesioner yang sudah siswa isi, itu Bapak Ibu entry ke dalam rekap seperti ini ya kan. Nomor satu si Andi ternyata menjawab 5, nomor 2 4, nomor 3 3, nomor 3 4 3, 5 4 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi mungkin ada panduan kalau pertanyaan positif SS 5, kalau pernyataan negatif SS itu nilainya 1. Ini Bapak Ibu sebelum ngentri harus tahu ini dulu ya, ketentuan masukkan nilainya ya. Nah, setelah ketemu di skor total berapa, kemudian dimasukkan ke dalam rumus nilai. Rumus nilainya ini ya Bapak Ibu ya. Nilai sama dengan skor perolehan per skor maksimal kali 100. Nah, kalau sudah nanti akan ketemu kategori nilainya. Kemudian nilai ini Bapak Ibu lihat di kategori ya, lihat di kategori. Ya, ini nanti masukkan rumus ya. Sehingga biar otomatis begitu nilai ketemu, nanti kategorinya otomatis ketemu. Pakai logika if seperti ini ya. Bapak Ibu, saya yakin bisa juga ya. Kalau nggak bisa pakai rumus logika F ya manual saja. Manual ya. Manual. Aduh, susah. Sorry, yang nanti manual sehingga nanti Bapak Ibu ini bisa lihat di kategori ini ya kan. Nah, di kategori ini nanti Bapak Ibu masukkan kategorinya. Kemudian bagaimana cara mengukur ketuntasannya? Nah, Bapak Ibu hitung yang baik berapa, yang sangat baik berapa. Nah, ketuntasan klasikalnya yang baik plus sangat baik dibagi dengan jumlah siswa ya boleh dikali 100%. Nanti ketemulah istilahnya prosentase ketuntasan klasikalnya. Bapak Ibu silakan cocokkan dengan indikator kinerja. Begitu. Ini rumusnya ya. Nah, kemudian untuk minat gimana? Minat pun caranya sama Bapak Ibu ya. Nomor 1 dimasukkan seperti ini, nomor 2 masukkan dari jawaban siswa ya. Ketemu skor, ketemu nilai, ketemu kategori. Nah, nanti di sini Bapak Ibu harus lihat ini ya, rumusnya, kategorinya dan sebagainya. Harus lihat ke sini ya. Nah, tuh minat. Kemudian untuk aktivitas pun caranya sama. Oh ya, untuk kategori ini Bapak Ibu bisa buat sendiri ataupun merujuk dari pakar ya. Silakan. Nah, ini contoh saja yang dari saya seperti ini. Kalau Bapak Ibu merujuk dari pakar juga boleh. Kemudian kalau yang lembar observasi, misalnya aktivitas siswa ya dengan instrumen penilaiannya adalah lembar observasi atau pengamatan. Nah, caranya ya pada waktu Bapak Ibu ngajar, nah caranya ditentang-tentang seperti ini. Misalnya si Ani pada saat diskusi kelihatan bagus, kasih nilai 4. Si Ani pada saat bertanyanya bagus. Si Ani berpendapatnya kurang, ya kan? Menjawabnya dari Ani lumayan bagus. Nah, kemudian Bapak Ibu total ya. Skor totalnya berapa, nilainya berapa, kemudian kategorinya apa. Dan demikian juga seterusnya. Cara mengolah nilainya ya sama Bapak Ibu. Nilai, skor, perolehan kali skor maksimal kali 100. Kemudian nanti yang aktif berapa, yang sangat aktif berapa, Bapak Ibu untuk mencari ketuntasan klasikalnya, yang aktif ditambah yang sangat aktif dibagi jumlah siswa, ketemulah nanti berapa persennya, ya kan?
Ini kategori untuk menentukan sangat aktif, aktif, cukup, dan kurang. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira cukup jelas ya. Nah, lanjut instrumen observer ya. Nah, observer ini ya kan sudah dicentang-centang nih Bapak Ibu. Yang nyentang-nyentang ini kan observer ini, ya kan? Nah, setelah ditentang oleh observer, ya Bapak Ibu tinggal nilai saja jumlah skor iya-nya ada berapa, yang tidak berapa. Intinya nanti cara menilainya nilai sama dengan jumlah yang tercentang ya dibagi dengan total item. Misalnya total item pertanyaan jangan dihitung yang kiri ini loh Bapak Ibu ya. Jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bukan. Yang dihitung itu dari sini. Nah, ini satu item ya. Ini satu item. Yang ini satu item begitu caranya. Sehingga nanti yang dijawab ya ada berapa dibagi total item kali 100%. Nanti akan ketemu istilahnya nilai dari observer Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk yang ini nanti tidak perlu dibikinkan tabel juga apa, tapi ini nanti dipakai untuk data penguat di bab 4 nanti Bapak Ibu ya. Nah, di lembar observasi kegiatan guru ini adalah untuk mengukur sampai sejauh mana keterlaksanaan variabel tindakan yang Bapak Ibu pilih gitu ya kan. Nih keterlaksanaan variabel tindakan. Nah, ini adalah sintak-sintak ini tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini adalah sintak-sintak dari model yang Bapak Ibu pilih. Artinya kalau nilai di sini semakin besar berarti keterlaksanaan variabel tindakan Bapak Ibu sangat bagus. Sebaliknya, kalau ini nilainya kecil, berarti keterlaksanaan variabel tindakan Bapak Ibu kecil. Logikanya antara variabel yang berkaitan langsung dengan judul dengan lembar observasi guru ini nyambung ya, berbanding lurus ya. Harusnya begitu. Jangan sampai berbanding terbalik ya. Artinya misalnya hasilnya bagus, hasil siswanya bagus, tapi hasil observer dari gurunya jelek. Nah, itu tuh namanya berbanding terbalik. Biasanya hasilnya bagus, pasti di lembar observasi guru oleh observer pasti bagus juga. Gitu, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, itu instrumen yang model pertama, bisa juga Bapak Ibu pakai yang model gini ya sama. Ini Bapak Ibu ya, ini yang secara umum ya, ini yang secara umum. Kalau yang tadi itu lang isinya disesuaikan dengan tahapan sesuai sintak. Kalau ini model secara umum, artinya ini yang biasa dipakai oleh pengawas begitu gitu tuh. Ini bisa juga Bapak Ibu pakai ya. Ini yang lembar observasi guru yang ini untuk peserta yang di atas ya. Nah, kemudian untuk yang di bawah ini untuk guru. Ini juga secara umum Bapak Ibu. Ya. Jadi yang mana saja boleh. Jadi dan karena sudah terlaksana berarti kan Bapak Ibu sudah pasti kemarin sudah memilih kan, sudah menentukan. Kemudian untuk yang guru kelas tematik ya, kalau yang pakai ini, nah ya Bapak Ibu, nah, caranya sama, nah diisi seperti ini, item demi item diisi seperti ini. Nah kemudian nanti tinggal Bapak Ibu caranya sama, ya terus ke bawah. Nanti skor total APKG yang Bapak Ibu raih berapa dapat.
dibagi dengan skor maksimal item ya. Boleh dikali dalam kurung ya, dikali 100 sehingga nanti ketemu angka dalam ratusan. Boleh juga di dalam persen ya Bapak Ibu ya. Dalam persen juga boleh. Ya, betul. Ya, itulah kalau mengisi lembar observasi dari untuk guru kelas atau tematik ya. Nanti fungsinya sama Bapak Ibu. Ini tidak perlu ditampilkan dalam bentuk tabel, cuma ini nanti sebagai data penguat dari variabel yang berkaitan langsung dengan judul. Ini nanti nambah deskripsi di bab 4-nya nanti sebagai penguat ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, bagaimana ini saya tambahkan ya Bapak Ibu biar ada gambaran saja bagaimana cara olahan data Bapak Ibu itu nanti ditampilkannya di mana sih? Nah, gitu ya. Nah, ini coba kita lihatkan. Nah, ini nanti di bab 4 ya Bapak Ibu ya. Di bab 4 itu ada hasil-hasil dan diskusi hasil penelitian. Nah, di sana nanti ada deskripsi kondisi awal. Ini adalah sebelum Bapak Ibu melaksanakan PTK. Kemudian ada hasil siklus 1 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan ya sampai adanya refleksi. Nah, ini refleksinya banyak, refleksi 1 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian siklus 2 juga caranya sama, perencanaan, pelaksanaan, hasil pengamatan ya. Nah, ini sudah lumayan bagus ya. Nah, kemudian refleksinya ya kan? Ini refleksi. Harusnya ini refleksi di sini ini kok masih ada oh tapi yang sudah bagus-bagus ini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang dituliskan di sini sudah bagus. Nah, itu siklus 1, siklus 2, kemudian ada diskusi hasil penelitian. Nah, di kalau yang tadi masing-masing siklus, kalau di diskusi hasil penelitian nanti Bapak Ibu bandingkan hasil siklus 1 dan hasil siklus 2. Ini contohnya ya, ini siklus 1, ini siklus 2 ya. Ini Bapak Ibu bandingkan. Nanti juga sama, ini nilainya rendah, tertinggi, rata-rata persentase. Yang merah ini siklus 1, yang hijau ini siklus 2. Ya. Nah, ini kayaknya ini di nilai tertinggi ini hampir sama ya. Yang bagus itu di siklus 1 ke siklus 2 itu naik. Nah, itu yang bagus Bapak Ibu. Nah, ini boleh Bapak Ibu rinci lagi peningkatan keaktifan nilai LKS dan kuis, boleh tambahkan. Kalau Bapak Ibu bikin kelompok-kelompok, mau dibikin laporannya, capaian per kelompok, aktivitasnya juga boleh ya. Silahkan ya. Nah, ini kelompok dengan peringkat tertinggi pada tiap siklus. Nah, ini lumayan bagus, lumayan detail ini Bapak Ibu. Nah, ini gambarannya nanti seperti itu ya, Bapak Ibu. Atau misalnya yang sederhana saja juga bisa, Bapak Ibu. Ya, oh, ini. Boleh seperti ini, hanya nomor, nama. Ini kebetulan hasil belajar saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini nilainya ya. Ada nomor induk, laki perempuan, kemudian nilai ya sama siklusnya ini. Nanti di bab di laporan nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, ini jadi hanya satu-satu dia ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Nah, ya, itu yang sederhana Bapak Ibu. Ya, yang sederhana. Ya, kira-kira begitulah Bapak Ibu cara mengolah data pada
siklus 1 dan siklus 2, Bapak Ibu sekalian.